Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita membahas materi kita. Pada kesempatan ini, pokok bahasan kita adalah fenomenologi dalam penelitian kualitatif akuntansi. Saudara sekalian, sepintas kita akan bertanya, apa itu fenomenologi? Ya. Jadi fenomenologi itu adalah sebuah gerakan filsafat yang dipelopori oleh Edmund Husserl, ya, sekitar tahun 1859 sampai 1938. Fenomenologi ini adalah salah satu arus pemikiran yang paling berpengaruh pada abad ke-20. Ya. Namun sesungguhnya ya, fenomenologi ini ya secara filosofis sebenarnya sudah sebelumnya telah diperkenalkan oleh Hegel, ya, seorang filsuf. Ya, dia adalah seorang filsuf yang memberi perhatian khusus ya, pada persoalan seputar fenomena. Oleh Hegel, fenomenologi ini telah dibawa ke ruang publik ya melalui bukunya yang berjudul Phenomenology of the Spirit tahun 1870. Dalam buku itu, Hegel mempelajari pola evolusioner pengetahuan dalam format kesadaran yang paling sederhana sampai yang rumit. Bahkan Hegel juga itu memaparkan perjalanan kesadaran menuju apa yang ia sebut sebagai pengetahuan absolut. Karena gagasan utama filsafat Hegel memang adalah sang absolut, ya, yang dianggap berevolusi dengan mengeksternalisasi diri dalam alam semesta. Dan setelah itu ia kembali menyatu dalam format tertinggi sejarah, kesadaran, dan kebudayaan manusia. Fenomenologi itu sendiri, saudara sekalian, terdiri dari 3. Ya, paling tidak ini dalam menurut Borel dan Morgan, yaitu fenomenologi transendental, fenomenologi eksistensial, dan fenomenologi sosial. Dan yang paling sering digunakan itu adalah fenomenologi transendental, sekaligus itu adalah pokok bahasan kita hari ini. Yang kita bahas adalah fenomenologi transendental, ya. Eksistensial dan sosiologi kita tidak bahas. Kita bahas transendental karena yang paling sering digunakan, paling umum digunakan, ya. Dan fenomenologi transendental ini adalah fenomenologi dari Edmund Husserl. Nah, fenomenologi transendental itu sendiri oleh Edmund Husserl itu berfokus pada studi tentang kesadaran. Husserl sebenarnya ingin mengajak kita untuk kembali pada apa yang secara langsung kita peroleh melalui kesadaran, atau yang kita alami dalam kesadaran. Oleh karenanya, maka fenomenologi meminggirkan ya, pola-pola penarikan kesimpulan dalam memperoleh pengetahuan. Ya, karena pengetahuan itu akan diperoleh ya secara intuitif, dalam arti ya diperoleh langsung ya tanpa melalui proses logis. Ya. Karena fenomenologi itu harus berfokus sepenuhnya pada apa ya pengalaman murni ya, tanpa dipengaruhi oleh asumsi metodologis apapun. Dan selanjutnya, fenomenologi ini mengerucut pada diskusi tentang aku atau I, bukan saya atau me. Aku, ya.
aku itu adalah sebuah pernyataan, ya, tanda kutip, ego manusia. Aku adalah diri sendiri tanpa intervensi apapun. Ya, atau dalam bahasa Inggris I, bukan me, ya, bukan objek. Aku adalah subjek. Kemudian aku adalah pusat dari seluruh lingkungan atau Amgebang, yang dengan penegasan keberadaan aku membedakan antara satu manusia dengan manusia yang lain. Kenapa seperti itu? Karena pengalaman setiap aku akan membentuk persepsi, ingatan, ekspektasi, serta fantasi yang berbeda-beda. Pengalaman kita, ya, antara satu orang dengan yang lain sudah mutlak berbeda. Perbedaan pengalaman ini, saudara sekalian, ya, pasti akan berbeda karena persepsi yang kita alami dalam pengalaman itu akan berbeda. Ingatan yang kita peroleh dalam pengalaman itu juga akan berbeda, ya, maupun ekspektasi serta fantasi yang kita rasakan juga akan berbeda-beda. Oleh karena itu, maka aku yang satu dengan aku yang lain tidak akan pernah ada yang sama. Maka oleh karena itu, ya, aku bukanlah pengalaman tetapi yang mengalami. Ya, aku bukanlah pengalaman itu sendiri. Ya, aku bukan hanya sekedar pengalaman, tetapi aku yang mengalami. Ya, ini adalah pernyataan-pernyataan filosofis tentunya. Dan aku bukan aksi, namun yang melakukan. Ya, aku bukanlah seorang demonstran, tetapi aku adalah yang melakukan demonstrasi. Ya, seperti itu. Maka seorang fenomenolog itu berkeinginan memahami apa yang dialami, ya, yang dialami oleh aku, sehingga aku melakukan pemaknaan atas suatu hal tertentu. Asumsi manusia sebagai aku menjadikan fenomenologi unik karena berpusat pada individual. Dan bagaimana individual ini memahami suatu konteks tertentu karena lingkungannya tidak sepenting dengan keberadaan. Dan bagaimana individual ini memahami suatu konteks tertentu karena lingkungannya tidak sepenting keberadaan aku. Ya, bagaimana individual ini memahami suatu konteks tertentu karena lingkungannya tidak sepenting keberadaan aku. Dalam fenomenologi, saudara sekalian, ketika kita melihat sebuah objek, maka kita tidak bisa langsung mengklaim objek itu, ya, seperti, ya, kesimpulan-kesimpulan yang mungkin telah kita miliki sebelumnya. Ketika Anda melihat cangkir, ya, kita tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa cangkir itu diperuntukkan untuk minum dan gagangnya itu untuk dipegang. Ya, tetapi kita harus lebih dalam lagi memahami seperti apa itu cangkir. Kita tidak akan melihat esensinya cangkir yang ada, yang menjadi pengetahuan secara umum. Melalui itulah, ketika kita ingin mengkaji, atau kita ingin mendalami, menganalisis sebuah objek yang kita lihat, maka dari situlah potensi ilmu pengetahuan itu dapat diperoleh. Ya, salah satu poin fenomenologi itu ada di situ. Jadi melalui fenomenologi kita bisa membangun sebuah pengetahuan yang baru. Kita tidak terjebak oleh apa yang terlihat. Ya, selanjutnya nanti kita akan bahas di dalam proses noema ataupun noesis. Nah, kekuatan dari pemahaman, ya, tentang aku tadi, inilah akan membedakan fenomenologi dengan metode lainnya, atau yang disebut dengan kesadaran murni. Kesadaran murni atau pure consciousness menurut Husserl
Ya, bukanlah suatu interpretasi atas dunia atau pengganti keberadaan dunia yang objektif, namun kemunculan noema dan gnosis, di mana relasi ini ada karena pengalaman. Karena pengalaman poin penting atas kesadaran tertentu, maka sejarah menjadi sangat penting dalam fenomenologi. Saudara sekalian. Dalam kesadaran murni ini, kita tidak terjebak oleh sesuatu yang bersifat objektif. Apakah realitas itu faktual atau tidak? Ya, jadi kita tidak terjebak dengan ya, eksistensi ataupun yang bersifat non-eksistensi. Ya, karena fenomena itu adalah korelat dengan kesadaran sebagai sesuatu yang imanen dalam kesadaran. Ya, sehingga turut mencakup sesuatu hal yang transenden. Pengalaman kita ya atau pengalaman saya tentang suatu objek itu selalu berarti adanya objek di luar pengalaman yang memiliki kualitas berbeda dengan pengalaman saya tentangnya. Ya, mencakup esensi ya adalah menangkap sesuatu yang memiliki transendensi dalam imanensi. Ya, jadi apakah sesuatu yang kita pikirkan itu faktual atau tidak? Maka itu tidak penting di dalam fenomenologi ini, saudara sekalian. Contohnya seperti ketika Anda membayangkan kuda terbang, ya, apakah kuda terbang itu faktual atau tidak? Maka tentu saja kita akan mengatakan itu tidak faktual. Kuda terbang itu tidak pernah ada. Dia adalah makhluk mitologi, sumpah. Tetapi apa kita sadar? Apakah kuda terbang itu tidak ada dalam pikiran kita? Kenyataannya, kuda terbang itu terbentuk dalam pikiran kita. Itu bisa dikatakan itulah sebuah ya proses dari kesadaran murni yang kita lakukan. Kita menyadari adanya kuda terbang di dalam pemikiran kita, meskipun itu tidak faktual. Ya, ini adalah poin penting di dalam fenomenologi ya tentang kesadaran murni ini. Ya, dikatakan ya menurut Husserl kesadaran murni itu bukanlah suatu interpretasi atas dunia atau pengganti keberadaan dunia yang objektif. Ya, namun kemunculan noema dan noesis. Apa yang memicu itu semua itu adalah karena pengalaman. Pengalaman saudara sekalian itu bisa muncul karena kita berpikir juga ya, bukan pengalaman yang seperti yang kita lakukan adalah apa yang telah kita lakukan sebelum-sebelumnya dalam bentuk aktivitas fisik. Ya. Namun termasuk juga kategori itu ya dalam fenomenologi ini. Nah, selanjutnya bagaimana teknik analisis fenomenologi transendental ini? Ya, ini adalah istilah-istilah yang kita harus pahami dalam fenomenologi karena ini adalah istilah khas ya dari studi tentang fenomenologi. Yang pertama adalah noema atau kesadaran yang tampak. Noema ini ya dia adalah kesadaran yang selalu mengarah pada objek. Ya, apakah objek itu real ataupun fiktif? Noema sendiri ya bukanlah objek yang diarah. Ya, melainkan jembatan yang menghubungkan kesadaran dan objek yang diarah tersebut, yang dipikirkan tersebut. Ya, yang diobservasi atau yang dianalisis tersebut. Ya. Saat kita contoh ya, saat kita memandang pohon, ya, kita akan memandang pohon di luar sana. Ya, kita tidak pernah melihat noema. Ya. Kesadaran yang tampak kita tidak pernah lihat. Yang kita lihat adalah pohon yang ada di sana. Ya. Ya, jadi seperti yang saya contohkan sebelumnya, bahwa kesadaran ya tentang neuma itu tidak mesti bahwa
apa yang kita amati itu memiliki objek yang real, ya. Tetapi bisa jadi ada sesuatu yang memang sifatnya fiktif atau tidak real, ya, tetapi itu bisa menjadi sebuah noema, ya. Seperti ketika tadi kita memikirkan seekor kuda terbang itu kan, maka tindak mental saya itu memiliki noema, ya, ada noema, namun tidak ada objek yang real, ya, sesuai dengan noema objek terbang itu, ya, kuda terbang yang tadi. Ya, dengan kata lain, tindak kesadaran saya itu tidak memiliki noema, ya, tetapi belum tentu, ya, objeknya konkret. Ya. Kuda terbang tadi itulah noema kita, ya. Itu sesuatu yang tampak dalam kesadaran kita, namun di alam nyata itu tidak pernah ada. Selanjutnya adalah noesis, ya, kesadaran yang muncul akibat pengalaman atau tindak kesadaran. Ya, noesis memandang atau memikirkan, membayangkan, ya, adalah sebuah contoh dari noesis. Noesis dan noema adalah korelat yang tidak terpisahkan. Ya, kita bicara noema, maka akan bersama pada saat yang bersamaan kita akan juga membicarakan tentang noesis. Ya, tindak kesadaran memandang selalu, ya, mengarah pada objek pandangan. Memandang adalah noesis. Ya, sedangkan objek yang dipandang itulah noema. Kita jangan membayangkan adanya dua objek, ya, yaitu noema dan objek konkret. Jangan dikacaukan bahwa ketika noema maka itu adalah objeknya konkret, ya, seperti yang telah kita jelaskan tadi, ya. Maka itu masih bertendensi naturalisme. Itu adalah, ya, filsafat naturalisme yang diabaikan di dalam fenomenologi ini. Oleh karena itu, maka muncullah epos, ya, yang ketiga itu epos yang ditujukan untuk melenyapkan, ya, dualisme tersebut. Bagi Husserl, yang paling penting adalah cara bagaimana objek menampilkan diri pada kesadaran. Itu yang paling penting. Ya, epos itu adalah pemusatan telaah atau breaking, ya, pada temuan tertentu untuk dikupas lebih dalam mengapa hal tersebut terjadi. Nah, epos ini, saudara sekalian, itu selalu kita simbolkan dengan tanda kurung. Apa makna dari tanda kurung itu? Jadi setiap objek atau setiap noema yang kita amati, ya, kita akan beri tanda kurung. Pemberian tanda kurung inilah yang disebut dengan epos. Ya. Kenapa diberikan tanda kurung? Ya, kita ingin menunda makna dari apa yang kita amati tersebut. Ya, objek yang kita amati kita akan berikan tanda kurung. Apakah objeknya real atau tidak? Ya, seumpama pohon tadi kita amati, maka itu adalah noema. Kemudian kita beri tanda kurung. Kita menunda makna dari pohon itu. Ya. Gelas tadi atau cangkir tadi, kita beri tanda kurung. Karena kita ingin menghilangkan, ya, asumsi awal bahwa cangkir itu, ya, sebagai wadah untuk minum kopi seumpama. Ya, tapi kita ingin menganalisis lebih dalam, ya, tentang, ya, bagaimana cangkir itu menampilkan dirinya. Ya, kita tanda kurung dia. Ya, dia memiliki tangkai yang untuk pegangan, kan? Jadi kita tanda kurung dia dengan asumsi bahwa untuk menunjukkan cara cangkir itu menampilkan dirinya sendiri kepada kesadaran, ya,
dalam sejumlah struktur, ya, dengan berbagai kemungkinan. Nah, bila epos ini diterapkan, saudara sekalian, ya, misalnya pengalaman tentang waktu, maka kita tidak boleh, ya, langsung mengasumsikan bahwa waktu itu, ya, itu adalah jam, seumpama jam tangan, jam dinding, kan, atau kalender, atau jadwal mengajar, ya, jadwal naik pesawat terbang dan lain-lain, seumpama. Ya, kita tidak bisa mengasumsikan seperti itu, ya, karena kita akan melakukan, ya, analisis terhadap waktu itu sehingga kita menemukan waktu yang hayati, ya, sebagai bentuk waktu yang selalu eksis, yaitu waktu sekarang yang dihubungkan oleh memori sebelumnya dan selalu dibayangi, ya, sebentuk pengharapan atau antisipasi masa depan. Ya, artinya bahwa penghayatan kita itu selalu dibayangi oleh semi pengalaman yang menunjukkan horizon ke depan, ya, dan ke belakang. Ya, fenomenologi menyebutnya sebagai retensi dan potensi. Nah, lebih lanjut, epos ini mengisyaratkan, ya, reduksi tertentu untuk mengurangi, ya, gejala aksidental terhadap objek yang diselidikinya. Nah, inilah yang disebut dengan, ya, sebenarnya eidetic reduction. Ya, namun sebelumnya kita akan melihat intentional analysis. Ya, telaah bagaimana gnosis membentuk neoma, atau alasan mengapa suatu aksi atau perilaku itu terjadi. Kita akan melihat, ya, keterkaitan antara noema dan gnosis ini dalam intentional analysis ini. Ya, ini adalah metode yang kita gunakan, saudara sekalian, ya. Ketika Anda sudah melakukan penelitian, Anda sudah menemukan apa yang Anda mau teliti, Anda sudah menentukan noema, ya, Anda sudah melihat noisisnya, ya, yang diperoleh tadi kita melalui bracketing atau epos. Kemudian selanjutnya kita lakukan analisis intensional, ya, bagaimana noisis membentuk neoma. Ya. Kalau kita tadi mengatakan pohon itu adalah sebuah noema, ya, kemudian kita menganalisisnya, membayangkannya, ya, memikirkannya, maka itu adalah proses gnosis yang kita lakukan. Dan selanjutnya, apa yang kita bayangkan tadi, apa yang kita dapatkan dalam analisis itu, kita hubungkan dengan noema. Nah, sekarang Anda balik dari gnosis itu, kemudian Anda hubungkan dengan noemanya atau pohon itu, bagaimana pohon itu terbentuk. Jadi dari hasil analisis Anda, ya, atau kita akan menemukan alasan mengapa, ya, suatu aksi, suatu objek itu terjadi. Ya, selanjutnya, saudara sekalian, kita lihat eidetic reduction. Nah, eidetic reduction ini, ya, itu bertujuan mengungkap struktur dasar. Itu yang disebut dengan eidos, ya. Eidetic, ya. Struktur dasar, ya, dari suatu fenomena murni atau yang telah dimurnikan. Reduksi ini merupakan prasyarat, ya, dalam fenomenologi yang hendak menjadi ilmu, ya, sehingga melampaui apa yang bersifat aksidental ataupun yang eksistensial. Caranya bagaimana? Ya, dengan menunda sifat-sifat yang aksidental dan eksistensial dari objek yang kita amati, sehingga yang tersisa hanya pengalaman itu sendiri. Ya, jadi apa yang kita ungkapkan di sini, saudara sekalian, itu murni karena pengalaman.
Ya, tadi kita sudah menyingkirkan apa yang bersifat aksidensial itu maupun yang eksistensial itu. Kita singkirkan semua. Ya, yang tersisa adalah pengalaman itu sendiri. Baik, saudara sekalian, kita lihat contohnya ya. Ini bisa Anda lihat dalam bukunya Arika Mayanti ya, Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi. Ini adalah sebuah contoh wawancara yang dilakukan. Ya, ini adalah salah satu wawancara yang dilakukan oleh informan. Ya, yang selanjutnya kita sebut dengan fenomenolog. Kemudian informannya adalah Bapak Romeo. Ya, kita bacakan. Fenomenolog, ya, fenomenolog ini bertanya, sebagai akuntan, apakah Bapak melakukan manajemen laba? Bapak Romeo ya menjawab, ya. Semua akuntan. Ya, lihat saudara, tanda kurung itu adalah epos yang kita lakukan. Bracketing. Jadi dia adalah semua akuntan. Atau bisa jadi ini adalah noema nantinya. Semua akuntan tentu melakukan manajemen laba. Ini kan masalah mencari prosedur yang tepat. Tepat kita dalam kurung lagi. Kita bracketing lagi atau kita epos lagi. Untuk menyajikan laporan keuangan. Ya, jadi khas dalam fenomenologi ini ya epos atau bracketing yang kita lakukan. Sehingga proses wawancara itu lebih sering diistilahkan adalah proses epos. Karena memang kita melakukan epos, tujuan kita untuk mencari epos itu. Ya, kenapa kita epos? Karena kita ingin menunda ya makna dari contoh ini semua akuntan kita akan tunda maknanya tepat, kita akan tunda maknanya, kita tidak akan menelan mentah-mentah. Ya, yang dimaksud dengan prosedur yang tepat itu apa kan? Maka tepat itu kita dalam kurung prosedur yang tepat untuk menyajikan laporan keuangan. Nah, fenomenolog pun mengejar ya, mengejar istilah tepat itu sehingga dia menanyakan kembali prosedur yang tepat itu seperti apa. Ya, itu pertanyaan fenomenolog berikutnya. Ya. Sehingga ini berbeda ya dengan istilah wawancara. Kalau wawancara mungkin kita akan menyiapkan sederet pertanyaan yang kemudian kita akan menanyakan satu-satu itu kepada informan kita. Ya. Tetapi dalam proses epos ini, wawancara yang kita lakukan itu terstruktur ya. Dan kita lakukan secara berkesinambungan gitu. Ya, jadi akan nyambung pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Ya, ini yang bertunas ya, beranak pinak pertanyaan-pertanyaan kita dari jawaban-jawaban informan itu sendiri. Apa yang menjadi jawaban dan kemudian itu menarik ya untuk kita jadikan noema ya. Yang selanjutnya akan kita epos. Ya, sehingga akan runut turun pertanyaan-pertanyaan kita ya yang berhubungan dengan jawaban-jawaban informan sebelumnya. Kemudian Bapak Romeo menjawab, prosedur yang bisa memberikan informasi yang sesuai untuk keperluan kita. Ya, keperluan kita dalam kurung lagi, kita epos lagi. Tetapi yang masih dibolehkan epos ya dalam standar akuntansi. Nah, fenomenolog bertanya lagi, bisa dicontohkan untuk keperluan apa saja itu Pak? Ya, tadi kan Bapak Romeo tadi menjawab di atas keperluan kita. Ya kan? Kemudian ya Bapak Romeo menjawab, ya gimana ya? Misalnya kalau pimpinan menghendaki laba yang konstan meningkat di masa fluktuatif seperti ini, maka ada pemilihan prosedur tertentu, ya kita epos lagi, yang bisa membantu kita mencapai tujuan. Ya, model penggunaan double claiming balance misalnya, ya kan bisa membantu meratakan kenaikan laba. Ya, kenaikan laba kita bracketing juga, ya biar smooth gitu.
Fenomenolog selanjutnya ya bertanya lagi, penting ya Pak menaikkan laba. Dia kejar lagi tuh kenaikan laba tadi. Apakah itu dilakukan setiap saat atau sewaktu-waktu tertentu? Romeo, loh ya Pak, perusahaan kan memang sebaiknya labanya naik terus toh. Ya, tutup buku harus clear. Ya. Jadi ini adalah contoh dari wawancara atau epos yang dilakukan oleh seorang fenomenolog kepada informannya. Nah ini contohnya satu orang saja dan potongannya ini saja ya. Ini hanya potongan wawancara dari tentunya. Kalau Anda melakukan wawancara kepada informan kan bisa sejam, bisa 2 jam ya. Pengalaman saya sendiri itu berjam-jam. Ya, kita tidak sadar kadang waktu ya sampai 3 jam kita lakukan wawancara. Ya, tergantung kita bagaimana membuat situasinya menjadi nyaman. Ya. Informan kita juga merasa nyaman. Nah kemudian dari hasil ini kita buatkan kertas kerja nih. Ini contoh kertas kerjanya. Ya, kita buatkan kertas kerja analisis. Ya, fenomenologi transendental ini. Ya, ini ada noema, ada epos, noesis, intentional analysis, dan eidetic prediction. Ya, noemanya adalah semua akuntan ya tentu melakukan manajemen laba. Kemudian ada eposnya, prosedur yang bisa memberikan informasi ya. Ini semua akuntan itu adalah epos. Dia adalah subjek yang kita telaah, yang kita amati. Dan ini yang membentuknya. Kenapa semua seperti itu? Yaitu ada epos. Ya. Noisis ya, lo yang perusahaan kan memang sebaiknya labanya naik terus. Ya, itu yang menyebabkan. Ya, noisis, kemudian intentional analysis. Manajemen laba dilakukan oleh akuntan Bapak Romeo karena permintaan pimpinan, khususnya menjelang akhir periode, untuk memastikan bahwa perusahaan mengalami peningkatan laba. Kemudian eidetic reduction-nya, ya Bapak Romeo secara sadar mengamini bahwa sudah menjadi tugas perusahaan untuk selalu memproduksi laba. Tugas semua akuntan untuk melakukan manajemen laba. Akuntansi menyediakan prosedur yang tepat untuk meningkatkan laba. Kesadaran ini terbentuk bisa jadi karena pengalamannya mendapatkan instruksi dari pimpinan. Nah kemudian, saudara sekalian, inilah kertas kerja yang kita buat, yang selanjutnya kita akan narasikan di dalam isi dari ya skripsi kita seumpama. Dalam pembahasan, ya kita perlihatkan contoh dari pembahasan ini berdasarkan hasil dari kertas kerja dan wawancara ini. Ya kita akan berikan 3 contoh ya sebagai perbandingan untuk melihat yang manakah yang lebih sesuai dengan analisis fenomenologi. Ya, contoh A, kita lihat. Ini sudah kita narasikan ya secara singkat di dalam pembahasan kita. Penelitian menunjukkan bahwa manajemen laba dipandang sebagai suatu prosedur yang dilakukan oleh akuntan sesuai kepentingan perusahaan. Khususnya kepentingan pemimpin perusahaan. Akuntan menyadari bahwa manajemen laba sangat diperlukan karena kemampuan menghasilkan laba adalah kewajiban perusahaan. Oleh karena itu, manajemen laba adalah hal yang tidak dapat dielakkan oleh akuntan. Ya. Sepintas baik-baik saja. Ya. Kemudian kita lihat yang contoh B.
Nanti kita nilai ya yang mana yang paling baik. Bapak Romeo sebagai akuntan perusahaan menjelaskan bahwa pimpinan merupakan penentu apakah ia harus melakukan manajemen laba atau tidak. Bapak Romeo merasa bahwa manajemen laba adalah alat yang penting agar perusahaan dapat mencapai laba yang diharapkan pimpinan perusahaan. Karena perusahaan sudah seharusnya mendapat laba. Ya, baik-baik saja. Kelihatan kan? Kemudian contoh C. Bapak Romeo merasa bahwa manajemen laba tidak dapat dielakkan oleh semua akuntan. Ya, tanda kutip semua akuntan. Pendapat Bapak Romeo sebagai bentuk kesadaran eksplisit ya, atau noemah disebabkan oleh pengalamannya menghadapi keinginan pimpinan perusahaan yang pada akhirnya membentuk kesadaran lebih dalam atau noesisnya. Inilah noesisnya. Ya, bahwa sudah menjadi suatu kewajiban perusahaan untuk mencari laba. Nah, pada titik ini, pemahaman atas aku oleh Bapak Romeo adalah aku menggunakan manajemen laba sesuai apa yang diinginkan oleh pimpinan. Karena aku sadar bahwa sebagai akuntan, tugasku memastikan bahwa perusahaan memperoleh laba. Nah, mari kita lihat yang manakah yang sesuai dengan analisis fenomenologi. Ya, contoh A tadi. Ya, dia menyajikan hasil seakan-akan semua akuntan menyadari dan merasakan hal yang sama. Ya, dosa yang dilakukan adalah melakukan generalisasi yang sama sekali diharamkan ya tanda kutip di dalam penelitian kualitatif. Tidak ada generalisasi. Generalisasi itu hanya ada dalam penelitian kuantitatif. Ya. Semua akuntan, ya, dia disampaikan tadi seperti itu. Kita lihat kembali. Ya, penelitian menunjukkan bahwa manajemen laba dipandang sebagai suatu prosedur yang dilakukan oleh akuntan. Dia menyebut akuntan. Berarti semua akuntan. Ya. Sesuai kepentingan perusahaan. Akuntan menyadari. Ya, dia menyebutkan lagi akuntan. Yang maknanya pasti adalah semua akuntan. Berarti siapapun akuntan akan menyadari bahwa manajemen laba sangat diperlukan. Padahal kasusnya ini hanyalah terjadi pada Bapak Romeo. Belum tentu akuntan yang lain seperti itu. Ya, sehingga harus jelas disampaikan bahwa itu adalah akuntan yang menurut Bapak Romeo. Nah, di dalam contoh B itu sudah lebih baik. Karena di sini sudah disampaikan ya. Bapak Romeo sebagai akuntan perusahaan menjelaskan bahwa pimpinan merupakan penentu apakah ia harus melakukan manajemen laba atau tidak. Bapak Romeo merasa bahwa, jadi dia sudah sebutkan ya, bahwa ini adalah menurut Bapak Romeo. Ya. Tidak langsung di general saja. Ya, seperti tadi yang mengatakan bahwa akuntan ya tidak disampaikan itu menurut siapa? Siapa yang sampaikan? Ya, dia tidak menyampaikan itu Bapak Romeo. Ya, kelemahannya ini adalah belum menunjukkan studi tentang fenomenologis yang khas fenomenologi. Ya, sehingga kesannya hanya seperti dengan penelitian deskriptif yang biasa. Ya, deskriptif kualitatif. Ya. Yang ketiga, yang bagian C. Nah, ini sudah menunjukkan ya analisis khas dari fenomenologi. Dia sudah sebutkan yang mana noema, yang mana noesisnya. Gitu. Ya. Studi kesadaran tentang aku pun ini sudah jelas aku oleh Bapak Romeo adalah aku yang menggunakan manajemen laba. Ya, apakah saya akan menulis aku ketika saya menulis dalam skripsi saya? Ya, kenapa tidak? Boleh saja. Untuk menjelaskan. Nah, inilah studi khas fenomenologi gitu.
Ya, saya menggunakan metodenya. Ya. Saya kira demikian ya, saudara sekalian. Ya, semoga bisa menjadi inspirasi yang selanjutnya membuat saudara bisa belajar lebih dalam lagi, mendalami fenomenologi ini, mencari referensi-referensi yang ada, ya bisa melalui buku, penelitian-penelitian, ya atau referensi dari internet Anda bisa gunakan. Ya. Maka challenge-nya adalah, ya skripsi saya adalah fenomenologi. Ya, mari kita menikmati tantangan menjadi seorang fenomenolog. Ya, Anda berani menerapkan fenomenologi, ya buktikan deskripsi Anda. Ya, Anda ingin berani melakukan sesuatu yang baru, buktikan deskripsi Anda. Ya, kita belajar yang non-mainstream. Ini adalah solusi-solusi baru ketika Anda ingin ya, mendapatkan pengalaman-pengalaman yang lebih menantang. Saya pikir demikian, saudara sekalian. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.